اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الهدى لا تنساني يا رسول الله إني مسيء ومذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء ومذنب ذو جرائر يا رسول الله يا رسول الله ورحمة يا رسول الله بمسترحم مستنزر للمبارر يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله يا حبيب الله غابتنا وغربتنا يا رسول الله بذي كربتي مسودتي كد يجري يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله يا
الله أنا لخائفين يا رسول الله أنت هاربا يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مذنب ذو جرائر يا رسول الله لا يا صبي يا الله فيكم فإنني يا رسول الله بكم وإليكم يا شريف ولا أنا سري يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسلم مذنب ذو جرائر يا رسول الله فأستغفر الله العظيم ما لزلتي يا رسول الله وعجزي وتقصيري وعمي جرائري يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسلم مذنب ذو جرائر يا رسول الله أسأله التوفيق وأمنا بالهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسلم مذنب ذو جرائر يا رسول
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatul Hufaz Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala, aqaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabana fillah wa duyufana al-izza hadanallahu iyyakum alal huda wa taqwa. Hadis nomor 7586, riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis sahih riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasil, tidaklah seseorang dianggap menyambung silaturahim. Laisal wasilu, tidaklah seseorang dianggap menyambung silaturahim bil mukafi, dengan orang yang membalas kebaikan. Walakinil wasil, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah alladzi, seseorang, idzan qata'at rahimu, apabila terputus silaturahimnya, wasolaha, dia menyambungnya. Jadi yang menyambung silaturahim itu bukan membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Itu adalah kewajiban. Seorang datang ke tempat kita, kita datang ke tempat dia. Orang memenuhi undangan kita, kita penuhi undangannya. Kawan memberi kita, kita beri pula dia. Dia doakan kita, kita doakan juga dia. Itu bukan dianggap menyambung silaturahim. Itu dianggap mukafi, orang membalas budi, dan itu hukumnya wajib. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, ahsin ilal musi, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Fa innal ihsan ilal muhsin tijarah, karena berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu namanya perdagangan. Perdagangan adalah memberikan barang kita, kita menerima barang dia. Jadi yang betul-betul menyambung silaturahim itu adalah orang-orang yang berusaha memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, kita berusaha untuk menyambungnya. Terutama karib kerabat, handai tolan. Maka inilah salah satu aktivitas, inilah salah satu amalan yang antum bisa lakukan selama liburan. Data semua mama, berapa orang punya mama? Nah, punya bapak, Pak RT,
kalau masih hidup, Pak Dang, Pak Nga, Pak Wo. Kemudian Mama, Mak Dang, Mak Nga, Mak Wo. Nah, itu semuanya. Walaupun mungkin dia tidak pernah datang ke rumah kita, kita datang ke rumahnya. Mungkin dia tidak pernah memberi, kita mungkin kalau ada sesuatu bisa diberi. Itulah hakikatnya orang yang menyambung silaturahim. Dan ini yang ingin dihasilkan dengan ibadah Ramadan seperti yang kita bahas tadi malam. Mampu menahan, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Dan itu juga inti dari sebuah ibadah kurban. La in basatta ilaika yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Kalau kamu ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Itu perkataan Sayyidina Habil kepada saudaranya Qabil yang ingin membunuhnya. Karena ibadah korbannya diterima oleh Allah, dia lahir sebagai manusia yang tidak mau membalas kejelekan saudaranya dengan kejelekan. Dan itu hakikat daripada sebuah iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Naam. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak sesuatu kejahatan dengan perkara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalaulah ada permusuhan di antara kamu dengan saudaramu, tapi dengan caramu menolak kejelekan dengan kebaikan, maka dia akan menjadi kawan akrabmu. Berarti dia telah berhasil menyambung silaturahim. Barulah dia jadi orang yang beriman yang sesungguhnya. Kecuali hal-hal yang kita sebutkan, sahabat-sahabat yang membutuhkan silaturahim kepada keluarga-keluarga yang menantang agama Allah, itu beda lagi, Pak. Kenapa kamu tidak menyambung silaturahim sama dia? Oh, dia nggak sholat. Oh, dia apa lagi? Pokoknya hal-hal yang maksiat lah. Jadi memutuskan silaturahim karena maksiat kepada Allah itu tidak dianggap juga memutuskan silaturahim. Yang dianggap memutuskan silaturahim adalah memutuskan hubungan karena kepentingan pribadi. Laisa ahadun, tidak ada seseorang ahabba ilaih, yang lebih cinta, yang lebih menyukai al-madhu, puji-pujian, minallahi, melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis alat ta'wil. Wala ahadun, tidak ada seseorang aksaro ma'adzir, yang lebih sering menerima alasan-alasan, yang banyak memberikan keringanan-keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan ahadun itu bukan arti orang, maksudnya sosok, satu orang. Jadi tidak ada yang lebih senang dipuji melainkan Allah. Kita senang dipuji, Allah lebih senang dipuji. Buktinya, Allah memulai Al-Quran dengan memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Itu kan muji diri sendiri. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Allah banyak di dalam Al-Quran Allah memuji dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahasanya tidak ada zat yang lebih mencintai puji-pujian melebihi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di sana saja pesannya. Pesan yang diinginkan oleh Nabi di sini, banyak-banyaklah kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Daripada nganggur, nggak ada pekerjaan, membawa kendaraan, naik di atas angkot, di atas mobil, kawan ngobrol nggak ada, letakkan kepala di sandarannya. Nah, tidur baring, datang hirasa, pejamin mata, kita belum tidur, ya tidur saja, nggak dicatat. Mulut. Nah, subhanallah. Main bola, bisa aja. Yang main bola kan kaki, bukan mulut. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bulu tangkis, betatalu kan mixer, pakai tangan bukan pakai mulut. Subhanallah, 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 subhanallah. Sehingga Allah katakan wazkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu berguling-guling. Adakah manusia terlepas pada tiga keadaan ini? Berdiri, duduk, berbaring. Coba carikan keadaan yang keempat, seperti apa? Selain duduk, berdiri, berbaring, ada keadaan yang ketiga, keempat? Berlari itu berdiri. Jongkok itu duduk. Apa keadaan yang lain? Tergantung kali yang nggak ada. Kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Itu kan jarang keadaan seperti itu. Nah, artinya apa? Ingatlah Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan Allah sangat senang dipuji. Kalau kita puji Allah, Allah akan memberikan posisi yang paling mulia di akhirat kelak. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih unggul nilainya dari yang lain. Tidak ada seseorang yang paling banyak menerima alasan melainkan dari Allah. Allah itu banyak menerima alasan, banyak menerima, banyak memberikan peluang-peluang. Kalau menurut standar kita, itu orang seharusnya sudah diazab. Harusnya sudah lama itu Israel itu kena petir. Dari dulu harusnya menurut pertimbangan kita. Tapi Allah masih kasih dia toleransi. Amerika itu seharusnya sudah lama dibakar. Ini baru sekarang dibakar. Karena Allah tuh sering banyak kali menerima keringanan-keringanan. Mungkin juga di antara manusia sudah lama harusnya dikutuk jadi monyet. Tapi tetap aja berbentuk manusia karena masih Allah punya toleransi. 40 tahun belum sholat, 50 tahun usianya belum sholat juga, tapi Allah kasih makan juga. Masih makan, yang mengantuk pagi-pagi dikasih makan, kasih udahar, kasih kesehatan, kasih yang lain-lain. 50 tahun nggak sholat. Kalau kita siapa di pojok?
Itu enggak tempat duduk. Apa? Apa yang hilang? Bukan duduk di situ, cari tempat lain. Saya bukan nanya meja, nggak pakai meja nggak ada masalah. Nah, lihat satu kali orang mengantuk, oh bisa dimaafin. 2 kali mengantuk, maafin. 3 kali mengantuk, naik darah ke pundak. 4 kali mengantuk, naik darah ke kepala. Mungkin 4 kali 5 kali itu masih bisa kita bertoleransi. Tapi kalau Allah 40 tahun nggak sholat, 50 tahun nggak sholat, kafir seumur hidup, di akhir hayat saja ucapkan la ilaha illallah, dimaafin tuh semuanya. Oh, Firaun dalam sebuah hadis dikatakan, apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, istaghatsaka falam tuwishu. Firaun minta tolong kamu, kamu tidak mau menolongnya. Wa in taghassani aghastuhu. Kalau dia minta tolong sama aku tolong dia. Malaikat Jibril itu kan nggak punya nafsu itu, tapi emosi. Lihat Firaun. Ini gara-gara sebentar lagi bisa beriman dia ini. Diambil lumpur daripada Laut Merah, ditutup ke mulutnya supaya tidak bisa mengucapkan iman. Tapi ketika itu Allah katakan dalam hadis itu, kalau dia minta tolong ke aku tolong dia. Oh, Allah masih bisa mau nolong Firaun. Iblis laknatullah alaih mau taubat. Kata Allah, saya terima taubat kamu, tapi datangi kuburan Nabi Adam, kamu sujud di situ. Kata Iblis, waktu hidup saya nggak mau sujud, apalagi ada ke kuburannya. Begitu ma'adir, aksara ma'adir. Allah itu sering memberikan peluang-peluang kepada hambanya. Maka tidak ada bahasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada bahasa putus asa. Oh, saya sudah telanjur nasi jadi bubur. Enggak ada telanjur nasi jadi bubur. Tetap saja semangat dalam kebaikan. Tidak ada bahasa terlambat untuk kembali kepada Allah. Ada orang yang Allah masukkan dalam surga, tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali. Islam dia di pagi hari, zuhur dia mati di jalan Allah, belum pernah sholat. Laisa ahadun, tidak ada seseorang afdala indallah, yang lebih unggul di sisi Allah. Laisa ahadun, tidak ada seseorang afdala indallah, yang lebih unggul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min mu'minin yu'ammir fil Islam, dari seorang mukmin yu'ammaru yang lebih bagus. Yu'ammaru yang dipanjangkan usianya, fil islami di dalam agama Islam. Untuk apa usia panjang yang diberikan dalam agama Islam? Li takbirihi wa tahmidihi wa tasbihihi wa tahlilihi, untuk membaca takbir, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca tahlil. Awas, minggu lalu udah kasih tahu nih. Abi, apa tahlil?
Hah? La ilaha illallah. Apa tahmid? Cari lagi catatannya. Enggak berjungka berdiri seumur hidup. Apa tahmid? Mana catatannya? Catatan minggu lalu. Rizki. Tahmid. Yang enggak dapat berdiri. Tahmid. Berdiri. Enggak disuruh catat, enggak dicatat. Pas ketemu hadis enggak bisa jawab. Husain. Tahmid. Berdiri cepat. Husain. Berdiri. Oh, itu siapa? Arif. Latif. Ya Latifu ya Kafi. Apa itu tahmid? Oh, berarti mubazir saya ngomong kemarin. Berdiri. Lanjut sebelahnya, rafa. Tahmid. Alhamdulillah. Samping, takbir. Samping belakang, mana lagi? Siapa? Hauqalah. Hauqalah. Berdiri. Terus hauqalah. Berdiri semua. Ini saya cek catatan tentang hauqalah. Gak dapat berdiri, jangan santai-santai. Hauqalah. Hah? Apa? La haula wala quwata illa billah. Oh, mubarak. Istirja. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampainya istighfar. Apa? Hah? Apa? Astaghfirullah. Nah, ini apa lagi nih? Udah habis? Atau belum kemarin? Khair. Kita lanjutkan. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang lebih unggul dari seorang mukmin yang panjang usianya dalam Islam yang digunakan untuk takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Hadis yang kemarin yang pernah kita baca, ja'al fuqara'ul muhajirin, telah datang fuqara' muhajirin kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imim mukim. Telah pergi orang-orang kaya mendapatkan derajat surga yang paling tinggi dan nikmat yang abadi. Maka berkata Nabi SAW, wa madzak, apa yang kalian maksudkan?
Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yu'tikuna wa la nu'tiku, mereka memerdekakan budak, kami enggak bisa memerdekakan budak. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu, mereka bersedekah, kami tak bisa bersedekah. Nabi bersabda, hal adullukum ala syai'in, maukah saya tunjukkan kepada kalian atas suatu perkara, tadaraktum bihi man sabaqakum, kalian bisa mengungguli orang yang telah meninggalkan kalian. Wasabaqtum man ba'dakum, kalian bisa terdiri di barisan terdepan daripada orang di belakang kalian. Wala ahadun afdala minkum, hadis semana di sini, tidak ada orang yang lebih unggul melebihi kalian, illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali yang melakukan seperti yang kalian lakukan, yaitu tasbih, takbir, tahmid 33 kali setiap selesai salat wajib. Itu enggak bisa dikalahkan pahalanya oleh jihad, oleh sedekah, oleh infak, oleh mereka budak. Bahkan pahala tersebut lebih baik daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu 33 setiap salat. Apalagi sepanjang usianya itu untuk takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Semakna dengan hadis Nabi yang kita baca minggu lalu, akan ada nanti orang-orang yang masuk surga, yaitu orang yang berzikir di atas kasur-kasur yang empuk. Enggak kena sinar matahari, enggak ada tertumpah darah bahkan keringatnya. Dia cuma berzikir, subhanallah, subhanallah. Ini dasar daripada ulama tasawuf, bagaimana mereka melatih diri mereka bisa berzikir setiap waktu dan keadaan, karena inilah pahala yang paling besar. Sehingga Nabi bersabda di sini, laisa ahadun afdala indallah, tidak ada seseorang yang lebih unggul di sisi Allah daripada orang beriman yang dikasih usia untuk bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Kenapa itu yang paling unggul? Karena hadis yang kita baca nomor 2 tadi, tidak ada orang yang lebih suka untuk disanjung dan dipuji melebihi daripada Allah itu sendiri. Salat untuk apa? Aqimis salata lidzikri. Salat untuk mengingat Allah. Ibadah haji untuk mengingat Allah. Zakat untuk mengingat Allah. Baca Quran untuk mengingat Allah. Maka afala yatadabbaruna al-Quran? Maka kalian tidak merenungkan kandungan Al-Quran yang bisa mengantarkan kalian pada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia sampai pada satu posisi yang bisa mengingat Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, ini salah satu pengamalan hadis Nabi. Fazkurullaha qiyamau wa qu'udan. Wa ala junubikum. Ada yang ngantuk suruh ambil kasur, suruh baring di depan. Lengkaplah hadis Nabi, lengkaplah firman Allah. Fazkurullah qiyaman. Tanya takbir enggak tahu. Kumaha? Apa Abi takbir? Duduk. Yang lain tunggu beberapa jam lagi, baru pertanyaan yang lain. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, laisa ahadun bil hiddah, tidak ada seseorang ahakun yang lebih berhak, yang lebih pantas, yang lebih layak bil hiddah. Hiddah artinya tegas dalam beragama. Arti dasar hiddah itu adalah tajam.
maksudnya tegas dalam beragama, tajam lidahnya dengan mencegah kemungkaran. Yang lebih pantas untuk itu melebihi daripada hamilil Quran. Nah, hafiz Quran. Kenapa mereka pantas? Li'izzatil Qur'ani fi jawfi, karena kemuliaan Al-Quran yang ada di dalam rongga dadanya. Bisa dipahami? Siapa yang paling terdepan menegakkan agama Allah? Hamilul Quran. Di perang Mu'tah 70 orang hafiz Quran meninggal dunia. 70 hafiz. Di zaman Nabi SAW beberapa orang hafiz dibunuh karena kecurangan sebuah suku yang pura-pura masuk Islam. Jadi hamilul Quran itu harus terdepan. Bukan seorang hafiz Al-Quran dengan dengan semangat yang acak-acakan beragama. Nabi katakan, tidak ada seseorang yang paling tegas dalam menegakkan agamanya yang lebih pantas dari penghafal Al-Quran, karena kemuliaan Al-Quran yang ada di dalamnya. Dah. Ini hafiz, sholat nggak pandai, sholat masih nggak jelas. Di antara para imam-imam yang baru dilantik perlu lagi diberikan arahan, diberikan fikih imamah, fikih jadi imam. Nah, yang baru jadi imam tanya sama kawan-kawan, bagaimana sunnah-sunnah jadi imam. Itu makanya saya mengajak antum sholat sunnah, baca doa iftitah, baca bacaan yang jelas, baca surah, jangan terburu-buru. Buktinya orang terburu-buru dalam sholat sunnah, ketika ada jadi imam dia berlari bacaannya, kayak mau cepat selesai. Nah, itu menunjukkan sholat sunnahnya tuh nggak beres. Jadi mulai pergerakan sholat itu dengan sholat sunnah yang jujur dengan Allah. Nggak ada orang yang tahu kita baca iftitah atau tidak. Tidak ada orang yang tahu kita baca surah atau tidak. Tapi baca doa iftitahnya, baca surahnya dalam sholat sunnah, lengkapkan subhanallah aziminya 3 kali. Nanti akan ketahuan suatu saat ketika tampil jadi imam. Oh, ini biasa nih, nggak baca doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuan kebiasaan dia selama ini nggak baca doa iftitah, jadi kebawa-bawa ketika jadi imam. Iftitahnya tinggal. Laisa ahadun min ummati, tidak ada seorang pun dari umatku. Laisa ahadun, tidak ada seorang pun min ummati dari umatku, ya'ulu, yang membiayai ia salasa. Apa arti salasa, Latif? 3 banatin. Nggak tahu. Boleh duduk setengah. Oke, duduk. Salasa banatin, 3 wanita, 3 anak wanita. Laisa ahadun, tidak ada seorang pun min ummati dari umatku, ya'ulu, yang membiayai, yang merawat salasa banatin, 3 anak wanita, au salasa akhawatin, atau 3
3 akhwat. Apa? Wanita. Wanita. Wanita doang. Apa bilang? Ulang lagi. Akhawatin 3 apa dia bilang? 3 perempuan. 3 perempuan. Ibrahim, Nanda, apa teh akhawatin? Berdirilah selama-lamanya. Husain, kalau suruh baca bahasa Arab gak mau. Rizki, Salasa akhawatin, 3 saudari perempuan. Fayuhsinu ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kecuali kunna lahu, adalah mereka 3 anak wanita, 3 saudari perempuan, lahu baginya seseorang, sitram minan nar, itu pelindung dari api neraka. Pelindung dari api neraka. Hadis hasan. Ini fadilah punya anak wanita 3. Atau 3 saudari perempuan yang didik dengan agama yang baik, dengan adab yang baik, pengetahuan agama yang cukup, maka dia akan dijamin masuk surga. Hal ini tidak diberikan kepada anak laki-laki. Tidak ada hadis yang mengatakan apabila seseorang mendidik 3 anak laki-laki dijamin masuk surga. Kenapa? Karena mendidik anak laki-laki justru lebih mudah daripada mendidik anak wanita. Anak laki-laki keluar rumah pakai celana di atas pusar di bawah lutut, itu enggak haram. Tapi anak wanita keluar rumah nampak saja sehelai rambutnya, haram. Pakai parfum, haram. Pakai baju ketat, haram. Mengangkat-angkat suara, bicara terlalu lantang, enggak boleh. Yang terlalu haram semua, belum tentu haram. Nah, anak laki-laki ngebut-ngebut motor, syahid. Selesai, kuburkan. Kan dah aman itu. Anak wanita, Masya Allah. Laki-laki junub diajarin selesai. Enggak ada salisil junub, salisil mani, jarang. Tapi wanita istihadah. Bagaimana orang tua mengajarkan pada anak wanita hukum istihadah? Nah, ini darah haid, ini darah istihadah, ini enggak boleh solat, ini boleh solat. Orang haid enggak boleh dalam masjid, kemudian istihadah mesti solat. Kalau haid kamu selesai solat isya, solat maghribmu wajib diqadha. Selesai haidmu solat asar, solat zuhurmu wajib diqadha. Di banyak fikih-fikih wanita yang tidak mau tahu di sana soal laki-laki. Maka kalau sempat ada satu orang mendidik 3 anak wanitanya atau 3 saudari perempuannya dengan pemahaman agama yang baik, maka dijamin orang tersebut sitram minannar. Dia sudah dapat pelindung daripada api neraka. Nah, 3 anak wanita ini akan melahirkan nanti ulama, akan melahirkan orang-orang baik, akan melahirkan orang-orang soleh. Kenapa? Karena tarbiyah anak itu lebih besar kepada wanita.
Dari usia kandungan 1 bulan itu yang mendidik ibunya sampai kandungan usia 9 bulan. Itu yang mendidik adalah ibunya. Coba antum pikirkan, kenapa wanita waktu hamil tidak haid? Ya? Kenapa? Supaya wanita ini bisa mendidik anaknya dengan ibadah yang maksimal. Solat setiap hari, anak dibawa dalam kandungan, solat setiap hari, duha setiap hari, mengaji setiap hari, berzikir setiap hari. Enggak ada bahasanya absen daripada ibadah. Kemudian Allah beri dia cuti. Nah, setelah kamu mendidik anak 9 bulan dengan ibadah, perut besar pun kamu sholat, kasih cuti kata Allah, maksimalnya 60 hari. Akhirnya 60 hari dia bernifas, enggak sholat, enggak apa-apa. Karena dia baru saja menyelesaikan pendidikan anaknya. Lagi pula itu masanya dia untuk istirahat, karena baru saja melahirkan. Cuti 60 hari, tapi masih bisa zikir. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibu daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibu daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu beliau katakan, saya tidak terlalu bangga dengan apa yang didapatkan oleh Syafi'i, karena saya berwuduk setiap kali menyusuinya. Saya berwuduk setiap kali mau menyusuinya. Itu tarbiyah anak dari ibu. Anak hari ini biasa makan jalan-jalan, itu kan maknya yang ngajarin waktu kecil. Masukkan dalam gerobak dorong sore-sore kasih makan sambil jalan. Akhirnya anaknya hari ini jalan-jalan makan. Yang ngajarin orang merokok di WC siapa? Maknya waktu kecil. Pempesnya udah penuh kasih makan juga. Makan sambil berak. Siapa ngajarin? Ibunya waktu kecil. Pempes anak udah penuh, ibu dasar pemalas. Suapin aja anak, terceboknya makan aja dulu. Akhirnya sampai usia dewasa, akhirnya makan dalam WC. Itu didikan maknya waktu kecil. Jadi kalau dia dididik adalah ibu yang baik, anaknya enggak dibawa makan berjalan. Enggak ada bahasa digendong kasih makan. Kalau mau makan bawa duduk dulu kasih makan. Nah, kemudian duduk dulu baru kasih makan. Bismillah, alhamdulillah. Khair. Itu yang lahir dengan 3 wanita yang dia didik oleh si laki-laki tersebut. Dia akan melahirkan banyak orang setelahnya. Tapi apabila seorang ayah, seorang saudara gagal mendidik saudarinya, seorang ayah gagal mendidik anak perempuannya, itu akan menjadi guru besar untuk kenakalan remaja ke depan. Akhirnya anaknya dimakankan, dikasih makan sambil dangdutan. Baru anak usia 3 tahun sudah dikasih nyanyi dangdut. Akhirnya anaknya hobi bernyanyi-nyanyi. Kemudian beli mic karaoke, nyanyi sama maknya. Siapa yang menciptakan itu? Bukan bapaknya, wanita. Duduk. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la ahsa ahadum minkum bi aksaba min ahadin
tidaklah seorang dari kalian bi'aksa min ahad, itu lebih pandai berusaha dari yang laisa ahadun, tidaklah salah seorang minkum dari kalian bi'aksaba, dengan lebih pandai berusaha dari yang lain. Qad kataballahul musibah, sungguh telah menetapkan oleh Allah akan musibah. Sungguh telah menetapkan oleh Allah akan musibah, wal ajala, dan ajal, wa qasamal ma'isha, dan membagi ia Allah akan kehidupan, wal amala, dan amal, fannasu, maka manusia kita ini, yajruna, mereka berjalan, fiha padanya semuanya tadi, atau padanya ketetapan Allah, ila muntaha, sampai ke akhir usianya, sampai ke ujungnya. Jadi orang kaya dia di dunia ini bukan pandai, bukan dia jago usaha, bukan dia pintar cari uang. Kalaulah dia kaya karena pintar cari uang, maka yang kaya itu orang-orang berpendidikan tinggi. Tapi justru banyak yang kaya nggak tamat SD. Atau yang tamat SD, bosnya tamat SMP, anak buahnya S2. Itu menunjukkan bahasanya kaya itu bukan karena pandai usaha dari yang lain. Jadi kata Nabi, salah seorang kalian bukan berarti lebih pandai usaha dari yang lain. Asbab usaha itu dia lebih kaya pada yang lain, lebih sukses pada yang lain. Tapi semuanya itu berlaku dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya miskin sudah ditetapkan oleh Allah di alam rahim. Nah, ketika usia 4 bulan itu sudah ditulis nasib dia, rizkinya sudah ditulis. Walaupun dia usaha 24 jam, rizkinya tidak akan bertambah dari sudah yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun dia tidak berusaha sama sekali, rizkinya juga tidak akan berkurang dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Musibah, ajal, kehidupan, pekerjaan, artinya apa saja yang kita lakukan, itu semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya nggak bisa bangga, saya pintar, saya kaya. Itu bukan usaha kamu. Itu Allah yang ngatur semuanya. Buktinya dengan perdagangan yang sama, dengan pendidikan yang sama, di tempat yang sama, dengan keuntungan yang berbeda. Laisa ahadun asbaro ala adha sami'ahu minallah. Tidak ada seseorang yang lebih sabar atas gangguan, sami'ahu, ia dengarkan akannya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengarkan dari Allah, artinya perihal Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, maaf salah,
Tidak ada seseorang yang lebih sabar ala azah sami'ah. Koman sana. Laisa ahadun asbaro ala azah sami'ah. Tidak ada seseorang yang lebih sabar di atas gangguan yang dia dengarkan melebihi Allah. Innahum sesungguhnya mereka la yad'una lahu walada, sungguh menyerukan mereka, menuduhkan mereka baginya Allah ada anak. Wa yaj'aluna lahu andada, dan mereka menjadikan baginya Allah akan tandingan-tandingan. Wa huwa ma'adzalik, dan dianya Allah beserta diperlakukan seperti demikian. Ma'adzalik, beserta diperlakukan demikian, yu'afihim, Allah tetap menyehatkan mereka, wa yarzuquhum, Allah tetap memberi rezeki mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Farel Budiman, antum setiap terima bingkisan dari rumah tuh sering ngasih Husain, bukan kan? Contoh. Lepas itu antum dengar berita dari Husain, oh Farel itu orangnya bocor deh. Nah, masih antum mau ngasih itu makanan? Pertama kan dimaafin. Nah, besok dibilang Farel itu orangnya gadang Sarawak. Kemudian Husain minta makanan ya, kasih juga. Besok ngomong apa lagi, Farel itu orangnya kare kapalu. Kalau setiap hari antum diomong, antum tetap kasih? Enggak. Mungkin antum kasih godok ndak bergulu. Nih, godok ndak bergulu. Tinju maksudnya, tinju ke mulutnya, ini antum makan, besar bibir yang sebelah. Itu manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh orang-orang kafir itu Allah punya anak, Allah punya tandingan, tuan bapa, tuan anak, tuan ama, tuan nenek, macam-macam dibuat Tuhan. Ini keluarga Tuhan nih, ini anak-anak Tuhan ini. Kata Yahudi, Uzair anak Tuhan. Malaikat itu anak perempuan Allah. Oh, banyak Allah dihujat. Nah, diperkatakan tentang perihal Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu yang paling sabar mendengarkan gangguan. Atau aja kasih orang tuh makan. Tuh bayangkan tuh Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Ini kata Allah nyaing saya dia nih. Tapi tetap aja dikasih kekayaan, makan, sehat. Fir'aun tuh nggak pernah batuk seumur hidup. Yang kan sakit pinggang, encok pegalino, batuk aja nggak pernah dia. Flu tuh nggak pernah si Fir'aun. Nah, jadi Allah tuh paling sabar. Paling sabar di atas gangguan yang didengarnya. Kalaupun orang-orang kafir itu mengatakan Allah itu ada tandingan-tandingan, tapi tetap dikasih sehat walafiat. Kalau dia melahirkan anak, sehat juga melahirkannya. Dia bukan usaha, sukses juga usahanya. Dia buat kendaraan, selamat juga sampai tujuan. Dia buat percobaan-percobaan, Allah hasilkan juga dari percobaan yang dia buat. Asbara ala adza sami'a minallah. Laisa bihakimin.
man lam yu'assir bil ma'ruf, tidaklah seseorang dianggap orang bijak. Laisa bihakimin, tidaklah seseorang dianggap dengan orang bijak. Ma lam yu'assir bil ma'ruf, orang-orang yang tidak bergaul secara baik. Orang-orang yang tidak bergaul secara baik. Man la budda lahu min mu'asyaratih, orang-orang yang harus baginya dari mempergaulinya. Man la budda lahu, orang-orang yang harus baginya min mu'asyarati, dari mempergaulinya. Hatta yaj'alallahu lahu, sehingga menjadikan oleh Allah baginya orang tersebut dari demikian pergaulan makhraja, jalan keluar. Jadi seseorang yang hidup sendirian, tidak bergaul dengan masyarakat, aktivitas dia adalah dari rumah ke pekerjaan, dari pekerjaan kepada kepentingan pribadi masing-masing, itu tidak bisa dikatakan bijak orangnya. Di mana ketemu bijaknya? Dia di rumah-rumah saja, nggak ada bergaul dengan si fulan, nggak ada urusan dengan si fulan. Tapi orang bijak itu adalah orang yang selalu bergaul secara ma'ruf dengan orang-orang yang dia temui di dalam kehidupannya. Ketemu dengan tempat bermuamalah, misalnya beli sesuatu lalu ketipu, kemudian dikembalikan, orang tuh nggak ngaku. Nah, di sana baru ketahuan bijak. Sewa mobil, tujuannya ke sana, perjanjiannya demikian, sampai di situ nggak sesuai dengan perjanjian. Katanya mobilnya pakai AC, ternyata AC-nya nggak ada. Mana AC-nya Pak? Baru rusak. Oh ya, baru rusak. Semoga cepat sembuh AC-nya. Nah, itu baru bijak. Ini kamu bilang ada AC, AC apaan ini? Nah, baru nampak nggak bijaknya di sana. Nanti ikut travel, kata tukang travel, nanti dipandu ke Taif. Nah, sampai situ nggak jadi ke Taif. Taif sedang ada masalah. Orang Taif ngejar Nabi kemarin. Nah, akhirnya dia mengamuk situ, nggak sesuai janji, munafik. So ngamuk dia. Baru nampak gak bijaknya. Pesawatnya delay berjam-jam, mengamuk dia sama petugas bandara. Yang tukang cleaning service juga kena. Apa urusan dengan dia? Nah, itu tidak bijak. Nah, kebijakan seseorang itu muncul ketika dia ada bergaul dengan yang lain, sampai Allah berikan kepada dia solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, pindah sepertiga. 2 bulan sepertiga, Ustaz mau pindah seperempat. Kenapa? Ada si fulan situ. Oh, no. Nah, itu sekalian aja antum tinggal di kolam ikan itu. Nah, itu berarti orangnya nggak bijak, lari dari permasalahan. Orang bijak itu adalah menghadapi permasalahan sampai Allah berikan solusi. Itu namanya hakim. Nah, ketemu santri mada, sabar. Ketemu guru garang, sabar sampai ada solusinya. Nah, salafun soleh
Ketika dikunjungi oleh kawannya, saat dikunjungi tidak ada di tempat yang ketemu, suami saya yang kurang ajar itu, suami nggak berguna, suami nggak ada gunanya, dia pergi ke hutan cari kayu. Itu ganas istrinya. Ditunggulah oleh kawannya ini. Ternyata datanglah kawan yang ditunggu, bawa kayu bakar mengendarai harimau. Tahun depan kunjung lagi. Nah, satu rahmi tanggal 3 Syawal kunjungi kawan. Malah maung kawan tuh nggak punya kendaraan, kita yang datang ke situ. Sampai di sana ditanya, mana suamimu? Oh, suami saya ke apa? Ambil kayu ke hutan. Duduklah dulu. Nah, bagus pelayanan istrinya. Lepas itu datang kawannya, bawa kayu bakar sendiri di atas pundaknya. Nah, jadi salafun soleh dalam dua kondisi, ditanya kaget sama kawannya, mana harimau yang kemarin tahun dulu kamu tunggangi? Harimau itu adalah istri saya yang galak itu. Karena saya sabar menghadapinya, Allah tundukkan saya sama harimau. Dia sudah almarhumah. Nah, ini istri baru ini. Dia santun, sopan. Harimau pun tidak lagi melayani saya. Itu namanya hakim, orang bijak. Nah, orang bijak tidak lari dari masalah, tapi orang bijak adalah yu'asir bil ma'ruf ma la budda min mu'asyaratih. Orang yang bisa bergaul secara baik, orang-orang yang mesti dia peduli, artinya orang yang dia temukan dalam kehidupannya, apakah kawan sekamar, apakah kelompok piket, apakah kelompok belajar, apakah satu pendidikan, satu pondok, satu angkot, satu bis, satu mobil. Nah, ketemu kawan satu mobil, ada AC mobilnya, kemudian dikatakan, Pak supir matiin AC-nya, saya nggak tahan AC. Dia sendiri nggak tahan AC, suruh matiin AC. Yang suka dengan AC, coba antum katakan apa yang terjadi di mobil itu? Nah, orang bijak dia diam saja menikmati hangatnya. Katakanlah ini untuk mandi uap, nah, untuk mengeluarkan keringat. Aja idenya. Yang nggak bijak, oh ada seorang kampung, mobil AC nggak suka AC. Naik angkot tadi, kalau nggak suka naik AC. Nah, ini nampak nggak bijak. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratih. Tidaklah dianggap baik salah seorang kalian, tidaklah dianggap orang terbaik di antara kalian, man taraka dunyahu li akhiratih, orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Nah, saya tahu sama orang tua, nah, anak-anak karkun yang jos dakwah, kayak antum bukan anak-anak jos, anak-anak karkun dingin. Ini yang jos ya, kasih tahu sama orang tuanya, tidaklah orang yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Saya nggak jualan lagi lah, saya mau fokus itikaf di masjid. Itu bukan orang terbaik. Nah, begitu juga sebaliknya, wala akhiratahu li dunyahu, orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Kenapa nggak ngajar lagi di pondok? Sekarang udah saya buka kedai dah, nggak ngajar lagi. Nah, itu juga nggak orang terbaik. Kenapa antum mau nggak jamaah lagi di masjid? Sibuk, banyak pelanggan. Jadi tidak ada satu yang dianggap baik di antara dua hal tersebut.
dia tinggalkan akhirat untuk mengejar dunia, tidak baik. Dia tinggalkan dunia biar fokus dengan akhirat, juga tidak baik. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga dia mendapatkan dari kedua-duanya sekaligus. Jadi yang diminta Allah adalah menata kehidupan supaya dunia bisa dijalankan dan akhirat bisa menjadi tujuan. Kenapa? Fa innad dunya balagun ilal akhirah. Karena dunia itu adalah pengantar sampai ke akhirat. Bagaimana mau korban di Idul Adha kalau dia tidak punya dunia? Bagaimana ikut menyumbang ke Palestina kalau tidak punya dunia? Bagaimana dia katakan mau ziarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak punya dunia? Untuk apa dia banyak uang kalau tidak datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kedua-duanya. Wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kamu jadi beban terhadap orang lain. Janganlah kamu menjadi beban terhadap orang lain. Oh, kami dengarkan ada orang-orang Madinah 40 usia 40 tahun tidak lagi usaha duniawi. Memang tidak lagi usaha duniawi, tapi sudah menyiapkan duniawinya sebelum usia 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun dia siapkan duniawinya, sehingga ketika usia 40 tahun dia tidak perlu lagi menyiapkannya. Memang kira-kira berapa keperluan hidup? Dibikin metode SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S1 belum terpakai tambah 1 S, S2 2 tahun, 3, 4, 2, 12 tahun. Nah, setelah 12 tahun tuh baru melamar setahun, lamar situ, lamar ke sini, daftar ke situ, daftar sini, honor sini, honor situ. Habis 15 tahun. 15 tahun tambah 12 tahun, 27 tahun, 30 tahun belum ada apa-apanya. Kenapa? Salah sistem. Mempelajari barang yang tidak diminati. Akhirnya apa yang terjadi? Sarjana ekonomi mengelola pertanian, sarjana pertanian mengelola perdagangan, sarjana perdagangan bikin kronikan, sarjana peternakan bikin kebun bunga, kebalik-balik. Nah, itu sistem kita di Indonesia. Buang-buang waktu. Mau cari uang atau cari akhirat? Dari uang hafal Al-Quran tetap akhirikum manta'al Quran wa alam. Mau cari dunia? Ini saya tunjukkan caranya. Antum hobinya apa?
mesin, teknik, peternakan, pertanian, perdagangan. Apa hobinya? Masuk STM. Oh, hobinya bongkar-bongkar. Ya, masuk STM. Mesin. Nah, minta Pak sama Pak minta uang kuliah 4 tahun, uang sewa rumah 4 tahun, uang semester 4 tahun, uang jajan 4 tahun, total jumlahnya 4 tahun kuliah 100 juta rupiah. Minta sama Bapak, antum buka bengkel dengan ilmu STM-nya tadi. Nah, usia 40 tahun sudah menjadi kepala bengkel Indonesia. Nah, baru nyantai dia, sholat, santai. Allah. Ada apa ini? Enggak usah. 3 bengkel sehari dua sih. Itu kalau mencari uang. Mencari uang susah kali. Bentar-bentar kemana-mana. Sudah tergadai sawah di kampung, kemudian nggak ada lagi dapat hasil yang terpasti. Kenapa kalau pengen cari uang nggak kamu gunakan modal kuliah itu untuk cari uang? Kalau tujuannya cari uang, tapi kalau tujuannya cari ilmu nggak apa-apa. Nah, ilmu dunia kalau nggak dipakai berarti ilmu akhirat kalau nggak dipakai tetap dapat pahala. Nah, kalau udah masuk ke sini berarti dia cari, ya, jangan pikir lagi ujian pakai. Nah, masih mikir ujian pakai. Sehingga ketika usia dia 40 tahun, dia iktikaf di masjid, tinggal ngabisin yang ada. Ini sejalan dengan hadis yang ini. Nah, orang terbaik di antara bukanlah orang baik meninggalkan dunia untuk akhirat, bukan juga orang baik meninggalkan akhirat untuk dunia. Itu sangat juga tidak baik. Hadis berikutnya, laisa bimu'minin, terakhir, tidaklah seseorang beriman man la ya'manu jarhu wa ilahu. Semana hadis tadi malam, tidak dianggap seseorang sempurna imannya orang yang tidak aman tetangganya akan perbuatan jahatnya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun.